Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini saya bersama Ustadz Mujahid Nur Islami berada di Masjid Fathahillah dalam segmen Tanya Ustadz. Di program ini ada beberapa pertanyaan yang krusial yang kami mau tanyakan kepada Ustadz, ya, khususnya masalah yang sedang viral, yaitu penderita penyakit HIV AIDS yang angkanya cukup mengagetkan, cukup besar, ya, khususnya di Kota Bandung itu ada 5.943 orang, Ustaz, yang terkena penyakit HIV AIDS ini. Nah, ini menjadi PR besar bagi kita umat Islam, khususnya pemerintah, ya, untuk benar-benar memikirkan solusi apa yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Apalagi ini baru di Kota Bandung, belum lagi di kota-kota yang lainnya. Nah, ini ada pernyataan dari salah satu pejabat di Kota Bandung menyatakan bahwa solusinya ya menikah atau berpoligami. Tapi yang bersangkutan beliau buru-buru meminta maaf, ya, karena pernyataan ini, padahal argumentasinya ya tidak ada yang melanggar syar'i sebenarnya, Ustaz. Nah, yang kita mau tanyakan kepada Ustadz Mujahid ini, ya, apa sebab dalam hidup ini kan ada hubungan kausalitas, sebab akibat nih. Ini penyebab daripada penyakit HIV AIDS ini apa, Ustaz? Ya. Jadi kalau kita lihat dari kacamata syariat, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza tulibtum bihinna." Ada 5 perkara yang kalian diuji dengannya. Wa a'udzubillahi an tudrikuhunna, dan aku tetap berharap mudah-mudahan kalian tidak menemui perkara itu, kata Nabi. Di antara 5 perkara itu Rasulullah menyebutkan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tadharil fahisha fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw. Kata Nabi, nanti akan datang, kata Nabi, lam tadharil fahisha, tidaklah kekejian. Kekejian itu dalam bahasa kita adalah perzinahan, pelacuran, homoseksual. Jadi LGBT. Kekejian yang dimaksud itu yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Ya, penyimpangan seksual. Jadi perzinahan, pelacuran, kemudian homoseksual, LGBT dan sebagainya masuk kategorinya itu. Apabila mereka telah terang-terangan, kata Nabi, melakukannya, ya, illa fasya fihi mutta'un, maka Allah akan berikan ta'un, penyakit yang mewabah dan menular. Jadi mewabah dan menular. Kan ada penyakit-penyakit aja tapi nggak menular. Betul. Tapi ini mewabah terus menular. Ya, termasuk HIV dan AIDS ini. Ya. Ya, COVID juga mewabah menular gitu. Kemudian kata Nabi, selain Allah berikan penyakit mewabah dan menular, kemudian kata Nabi, wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw. Dan Allah akan datangkan penyakit-penyakit yang zaman dulu nggak pernah ada. Subhanallah. Termasuk juga, HIV AIDS ini. Kenapa terjadi penyimpangan seksual tadi? Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismani yu'ajjilani adzabuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang adabnya itu langsung diberikan di dunia. Cash gitu, Ustaz, ya, langsung. Jadi begitu dia berbuat dosa, dia dapat adabnya di dunia. Yang pertama kata Nabi, al-baghyu, perzinahan dan pelacuran. Ya, perzinahan dan pelacuran. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, masalah perzinahan, kemudian seks bebas hari ini itu sudah sangat gampang sekali. Ya, sudah sangat gampang sekali, apalagi media sosial. Betul. Kadang mohon maaf ya, yang namanya pelacuran itu sudah diiklankan lewat media sosial. Ya, adanya WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian Instagram dan yang lain, itu kadang ya dari situ ya, kayak. Ya, kita berharap media sosial itu kan ajang silaturahim, tapi kemudian kan menjadi ajang maksiat juga, tergantung kitanya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Terus solusi Islam
Apa ini Ustaz? Misalnya apa harus menikah, apa poligami juga menjadi solusi? Islam memberikan solusi apa dalam permasalahan mencegah penyakit ya kekejian ini ya diantaranya menikah. Makanya kata Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'a. Kalau kalian sudah mampu di sini adalah mampu melakukan hubungan seksual dan mampu memberikan nafkah. Jadi kemampuannya ukurannya cuma dua, bisa melakukan hubungan seksual dan bisa memberikan nafkah. Apabila ini sudah terpenuhi, maka sebaiknya kalian menikah. Karena dengan menikah itu akan menundukkan pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian dari perbuatan zina. Kalau misalnya ternyata masih terjadi dia, Islam membolehkan poligami, walaupun poligami itu ada syarat. Syaratnya adalah keadilan. Adil di sini adil dalam pembagian malam dan adil dalam pembagian nafkah. Nah, pembagian nafkah ini misal nih ya, kalau istri pertama misalnya punya anak 3, sebulan butuh dana misalnya 5 juta, ya beri dia 5 juta. Nah, istri yang baru karena masih baru belum punya anak, ya mungkin dia 1,5 juta misalnya. Itu adil namanya. Betul. Bukan yang tadinya istri pertama dikasih 5 juta, begitu nikah dibelah jadi 2,5 ini 2,5, itu namanya dolim. Ya. Jadi Islam berikan solusi poligami, walaupun kalau untuk apa di negeri kita ini poligami ini masih dianggap tabu, masih dianggap tabu. Tapi bukan berarti di Indonesia nggak ada yang poligami. Ada, mungkin zaman nenek-nenek moyang kita sampai hari ini banyak orang yang poligami, cuman nggak diekspos gitu ya, diem baik. Ya, masya Allah ya. Nah, jadi lanjut Ustaz. Ya, jadi selain menikah, ya Islam memang membolehkan poligami walaupun dengan syarat tadi. Dengan syarat tadi. Yang kedua, edukasi mungkin terhadap generasi muda bahwasanya seks bebas itu nggak baik. Ya, walaupun kembali penanaman akidah dan keimanan kepada seorang anak, ya mereka senakal-nakalnya anak kalau ada iman, dia tidak akan mengarah kepada kekejian. Ya. Selama ada iman. Masalahnya pendidikan iman pada saat ini kan tidak seperti zaman kita. Media sosial ini kadang menghapus. Kita yang menanamkan keimanan, media sosial yang menghapus. Kita menanamkan akidah, media sosial yang menghapus. Sebenarnya media sosial kalau digunakan tuh hal yang positif ya, dia jadi positif. Bisa jadi sarana dakwah. Tapi kalau kita gunakan negatif, jadi negatif. Berapa banyak awalnya perzinahan itu kan berawal dari media sosial. Karena kita tidak pandai-pandai dalam menggunakannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nasihat untuk generasi muda nih Ustaz di era digital sekarang ini ya, keterbukaan informasi. Tadi Ustaz bilang singgung masalah media sosial. Nah, bagaimana kita nih ngeremnya pemanfaatan media sosial ini? Untuk generasi muda pertama ya yang harus ditanamkan keimanan sama akidah itu. Karena keimanan dan akidah itu rem buat kita, sehingga ketika kita berselancar di media sosial kita ada remnya. Kita tahu mana yang harus kita buka, mana yang harus kita tutup, mana yang harus kita gunakan, mana yang harus tidak kita gunakan. Maka ini untuk tanamkan akidah sama keimanan. Kemudian pandai-pandai dalam bermedia sosial. Kemudian kalau memang sudah mampu menikah, dan saran kepada para orang tua, mudahkan dalam pernikahan anak-anak. Jangan kita diberatkan dengan budaya. Kadang anak mau nikah, gedungnya gimana, cateringnya gimana, tendanya gimana, ininya gimana itu ya. Jadinya harus ada sekian puluh juta. Gitu. Padahal yang wajib dalam pernikahan itu akadnya tadi. Saya nikahkan kamu dengan Fulana binti Fulan, mudahkan. Orang tua harus memudahkan, jangan diberatin anak dengan budaya tadi. Jadi udah nggak zaman nih dia Siti Nurbaya tuh. Mudahkan aja, ya mudahkan. Yang penting halal dulu. Urusan tendanya, gedungnya, cateringnya itu kalau ada ya monggo. Itu kan hukumnya sunnah. Yang wajib dulu. Jangan memaksakan lah. Kemudian kepada pemerintah mungkin ya. Ya memang. Kalau untuk melegalkan poligami mungkin pemerintah masih banyak berpikir lah, 1000 kali berpikir.
karena negara kita kan bukan berdasarkan syariat Islam, tapi berdasarkan Pancasila. Karena itu harus diundang-undangkan gitu. Walaupun sudah ada undang-undang tentang pegawai negeri yang berpoligami misalnya dan sebagainya sudah ada. Cuman kan secara fakta di lapangan mungkin ada pegawai negeri yang berpoligami ada. Cuman kan nggak di-expose gitu ya. Kalau dia di-expose aman aja gitu ya. Ya kembali kalau memang ingin mengentaskan itu ya tadi sudah ada wakil dari kepala daerah yang mengusulkan untuk poligami walaupun kemudian meminta maaf ya. Tapi ya itu usulan selama orangnya mampu dan memang bisa berlaku adil tadi. Iya, bisa berlaku adil, kemudian mungkin ada undang-undangnya misalnya. Kayak mungkin beberapa daerah nggak bisa, tapi mungkin kayak Aceh misalnya ketika diberi hak untuk menunaikan syariat Islam, kalau misalnya itu dimasukkan kan bisa aja. Ya, bisa. Karena saya tahu ada beberapa jamaah lah yang saya tahu walaupun ya mereka berpoligami tapi dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kembali jadi ya mungkin pemerintah buat aturan, tapi pemerintah juga mungkin nggak terlalu ketat lah kepada orang yang juga berpoligami selama tidak bermasalah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kembali, namanya penguasa kan tugasnya adalah meminimalisir kejahatan, meminimalisir kekejian, sehingga supaya wabah penyakit itu tidak merebak kemana-mana. Ya boleh pemerintah misalnya membuat peraturan khusus misalnya tentang pelacuran dan sebagainya akan ditindak bagaimana dan sebagainya. Ya mungkin sudah ada aturannya, cuman kan fakta di lapangan ya seperti itulah. Keadaannya. Ya kita berharap, ya kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini bisa melahirkan aturan-aturan yang pro lah terhadap syariat Islam inilah pro. Karena kan ya kita nggak mungkin jadi negara Islam misalnya, tapi paling tidak aturan-aturan Islam itu bisa diterapkan. Itu harapannya. Dan itu juga membantu tugas negara juga sebenarnya ya. Karena ada di beberapa negara. Sebenarnya poligami kan bukan cuma harus Muslim gitu, orang di luar Islam pun juga ada yang berpoligami. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih jazakallah. Demikian sahabat IDN official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kita dengan Ustadz Mujahidul Islami. Semoga ada manfaatnya dan bisa tidak saja menambah ilmu, menambah pemahaman, tapi juga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya tidak ada solusi yang terbaik dalam segala masalah apapun kecuali kita kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.